Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang membuat sistem persamaan linear 3 variabel dari berbagai macam contoh soal. Lanjut ya. Ini kita ada soal. 3 tahun lalu jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti adalah 33 tahun. Sekarang usia Hengki 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Sedangkan usia Vio dan Sunarti adalah 30 tahun. Jika sekarang tahun 2020, maka Hengki lahir pada tahun, ini kita abaikan aja. Karena kita mau bahas membuat persamaannya dulu. Kita belum akan menyelesaikan ini. Nah, ini agak berbeda dari soal yang sebelumnya. Sebelumnya kan ada soal yang bahas umur juga kan, yang lebih tua, lebih muda. Ini sama ya, 2 tahun kurangnya. Artinya kan si Hengki ini 2 tahun lebih muda dari Vio ya. Nah, tapi ini ada tambahan. Di sini kata kuncinya ini, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ini akan ada sedikit perbedaan dalam hal mengerjakan. Sekarang kita mulai dari permisalannya. Misalnya kita ambil X. X-nya adalah ya. X-nya adalah, jangan Hengki aja, kita ambil Hengki, tapi jangan Hengki aja. X-nya adalah usia. Usia Hengki. Jangan usia Hengki aja. Beda dengan yang kemarin ya. Ini harus kita tambahkan karena ada kalimat 3 tahun lalu, kita jadi harus perjelas di sini X ini adalah usia Hengki sekarang. Usia Hengki sekarang. Terus Y-nya adalah usia Vio ya. Usia Vio sekarang. Maka Z-nya adalah usia siapa? Sunarti. Sunarti sekarang. Nah, terus gimana kita bikin persamaannya? Persamaannya adalah, ya pertama di sini ya, jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti adalah 33 tahun. Tapi ini konteksnya adalah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Berarti seandainya kata-katanya itu sekarang usia Hengki, Vio, dan Sunarti, berarti gampang, tinggal X tambah Y tambah Z. Tapi karena ada kalimat kata-kata 3 tahun yang lalu, maka menulisnya bukan sekedar X tambah Y tambah Z, tapi jadi begini. Sekarang kalau misalnya usia Hengki sekarang itu X, kira-kira bagaimana kita menuliskan usia Hengki 3 tahun yang lalu? Gimana? Bayangkan aja deh, misalnya pakai angka. Misalnya usia Hengki itu 15 sekarang. Berarti 3 tahun yang lalu usia Hengki berapa? 15. Sekarang 15, 3 tahun yang lalu berarti usianya 12. Dapat dari mana 12? 15 kurang 3. Berarti kalau ceritanya usianya 3 tahun yang lalu, berarti kita tuliskannya usia yang sekarang dikurang 3. Karena 3 tahun lalu. Kalau kata-katanya 3 tahun kemudian, maka menuliskannya ditambah 3. Gitu ya. Jadi seperti ini. X kurang 3 ditambah Y kurang 3, ya kan? Jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarti. Berarti umurnya Hengki, umurnya Vio, kita tambah lagi dengan umurnya Sunarti. Z kurang 3. Karena ceritanya 3 tahun yang lalu kan, ini semuanya ceritanya 3 tahun yang lalu. Berarti semuanya umurnya dikurangi 3. Tapi ketika dijumlahkan, hasilnya adalah sama dengan 33 tahun. Kita kumpulkan dulu ini. Ini jadinya X tambah Y. Kita kumpulkan ada variabelnya. Ditambah Z kurang 3. Ya kan? Kurang 3. Kurang 3 sama dengan 33. Terus X tambah Y
tambah Z. Nah, berapa nih? Min 3 kurang 3 kurang 3. Utang 3, min itu utang ya, anggapnya utang. Utang 3, utang lagi 3, utang lagi 3, jadinya utang 9. Sama dengan 33. Mau kita hilangkan min 9-nya, berarti harus diapakan? Harus ditambah 9 keduanya. X tambah Y tambah Z kurang 9. Supaya hilang 9-nya berarti harus tambah 9. Maka ruas kanan harus tambah 9 juga. 33 tambah 9. Maka ini jadinya X tambah Y tambah Z adalah sama dengan 42. Ini disebut sebagai persamaan 1. Tentu sama 1 ya. Lanjut. Sekarang, nah ini kalau sekarang udah gampang ya pokoknya. Usia Hengki 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Sekarang usia Hengki 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Ingat ya, ini main selisih kalau ceritanya kurangnya, lebihnya. Kalau bacaan ini kira-kira lebih tuaan Hengki apa lebih tuaan Vio ya? Lebih tua Hengki atau tua Vio? Lebih tuaan Vio, ya kan? Karena usia Hengki 2 tahun kurangnya dari usia Vio. Ini Hengki ini lebih muda 2 tahun daripada Vio. Maka kita mengurangnya seperti ini. Usia Vio dikurang usia Hengki. Usia Vio Y dikurang usia Hengki X sama dengan 2. Ingat, yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Berapa selisihnya? 2. Supaya lebih bagus, supaya X di depan, kita putar. Jadinya min X tambah Y sama dengan 2. Ini adalah persamaan 2. Lanjut. Sedangkan jumlah usia Vio dan Sunarti adalah 30 tahun. Ini masih pembahasannya sekarang ya. Jumlah usia Vio dan Sunarti adalah 30 tahun. Berarti usia Vio tadi apa? Usia Vio Y tambah jumlah ya. Usia Sunarti Z sama dengan 30. Ini adalah persamaan 3. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya berupa mata uang seperti ini. Pak Sukardi mempunyai uang 150.000 yang terdiri atas A lembar uang 5 ribuan, B lembar uang 10 ribuan, dan C lembar uang 20 ribuan. Pak Sintan mempunyai uang 330.000 yang terdiri atas B lembar uang 20 ribuan dan C lembar uang 50 ribuan. Pak Ridwan mempunyai uang 600.000 yang terdiri atas A lembar uang 50 ribuan dan C lembar uang 100 ribuan. Oke, kalau bahas mata uang, di sini sudah dituliskan ya siapa A. Dia di sini pakai A, B, dan C. Berarti tidak usah saya tuliskan lagi karena sudah dibawakan oleh soal. Ini A itu menunjukkan suatu nilai angka yang mau kita cari berapa lembar gitu. Oke. Nah, terus sama B-nya. Jadi kita bikinnya langsung aja. Kalau ini nggak usah pakai permisalan, langsung aja. Di sini ada 150.000. 150.000 terdiri atas A lembar uang 5 ribuan. Kira-kira bagaimana caranya kita menuliskannya dalam bentuk persamaan? Misalnya gini. Kalau misalnya ibu bilang Pak Sukardi punya 3 lembar uang 5 ribuan. Kira-kira berapa uangnya Pak Sukardi? Uangnya ada 15.000 ya kan? Kalau punya 3 lembar uang 5 ribuan. Berarti uangnya adalah 15.000. Dapat dari mana 15.000? 3 lembar dikali 5.000 ya kan? Berarti nilai total uang itu berapa lembar dikali berapa nilai uangnya. Berarti kalau A lembar uang 5 ribuan bisa kita tuliskan sebagai 5A dikali 5.000. 5.000 A. Oh, ada lagi dia punya uangnya. B lembar 10 ribuan. Berarti 10.000 B. Ada lagi C lembar 20 ribuan. Berarti 20.000 C. Sama dengan total uang Pak Sukardi 150.000. Ini bisa disederhanakan
persentan bentuknya dibagi dengan FPB. Faktor pembagi terbesar 5.000, 10.000, 20.000, 150.000. Kira-kira dibagi berapa ya angkanya yang paling besar supaya bisa semuanya dibagi ini? Semua ini bisa kita bagi dengan 5.000. 5.000 bagi 5.000, 1. 1 kali A, hasilnya A. Ditambah 10.000 bagi 5.000, hasilnya 2. 2B. Ditambah 20.000 bagi 5.000, hasilnya 4. 4C. Itu ya, sama dengan 150.000 bagi 5.000, 30. Ini adalah persamaan 1. Terus, Pak Sintan mempunyai uang 330.000 yang terdiri atas B lembar uang 20 ribuan dan C lembar uang 50 ribuan. B lembar uang 20.000, B lembar uang 20.000 berarti 20.000 B. Tulisnya sudah ini 20.000 B ditambah 50.000 C sama dengan uangnya Pak Sintan 330.000. Ini paling bisa dibagi 10.000 semuanya. Jadi paling gampang itu dicoret malnya semuanya. Ya, kita coret ini set. Set. Nah, maka jadinya adalah 2B ditambah 5C sama dengan 33. Ini persamaan 2. Lanjut. Pak Ridwan mempunyai uang 600.000 yang terdiri atas A lembar uang 50 ribuan. Berarti nulisnya adalah 50.000 A ditambah C lembar uang 100 ribuan. 100.000 C sama dengan uang Pak Ridwan 600.000. Semuanya ini kita bagi dengan 50.000. 50.000 bagi 50.000 A. Tambah 100.000 bagi 50.000 C sama dengan 60.000 bagi 50.000 adalah 12. Ini adalah persamaan 3. Oke, lanjut soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya adalah tentang kendaraan. Tempat parkir sebuah pusat grosir memuat X unit mobil, Y unit sepeda motor roda 3, dan Z unit sepeda motor roda 2. Jumlah roda ketiga jenis kendaraan adalah 63. Jumlah mobil dan sepeda motor roda 3 sebanyak 11 unit. Jumlah mobil dan sepeda motor roda 2 ada 18 unit. Tentukan banyak setiap jenis kendaraan. Ini Ibu sudah tuliskan ya, X, Y, Z-nya. X itu banyaknya mobil, jangan mobil aja. Kalau mobil aja bisa harganya mobil, beratnya mobil, terus lengkap mobil apanya mobil, banyaknya mobil, banyaknya sepeda motor roda 3, singkat ya, disingkat aja. Dan Z-nya banyaknya sepeda motor roda 2. Sekarang kita bikin persamaannya. Nah, di sini yang penting mau di sini. Jumlah roda ketiga jenis kendaraan adalah 63. Jumlah roda. Wah, jumlah roda. Jadi kalau misalnya bahasnya roda, nih kalau mobil, rodanya ada berapa? Mobil rodanya ada 4. Kalau mobilnya ada 3, kira-kira rodanya ada berapa? Rodanya ada 12. Dapat dari mana? 3 kali 4 ya. 3 berapa banyaknya mobil? 3 dikali berapa bannya dalam satu mobil, itu kan? 3 kali 4, 12. Nanti berapa banyaknya mobilnya dikali berapa biji bannya, gitu kan? Kalau menghitung total ban sekian banyak mobil, berarti kalau banyaknya mobil ada X, bannya ada 4, kita menuliskannya adalah 4X. Tuh, bannya 4 dikali banyaknya mobil X ditambah kalau sepeda motor ada 3 berarti 3Y ditambah sepeda motor ada 2Z sama dengan total bannya ada 63. Ini adalah persamaan 1. Lanjut.
Jumlah mobil dan sepeda motor roda 3 sebanyak 11 unit. Nah, kalau ini kita nggak bawa-bawa ban lagi. Banyaknya mobil aja, jumlah mobil. Jumlah mobil tadi kan jumlah banyaknya mobil adalah X. Ditambah sepeda motor roda 3 Z. X tambah Z hasilnya adalah sama dengan 11. Ini persamaan 2. Terus terakhir, jumlah mobil dan sepeda motor roda 2 18 unit. Berarti jumlah mobilnya X ditambah sepeda, salah ya. Yang ini tadi bukan Z ya. Sepeda motor, jumlah mobil dan sepeda motor roda 3. Ini bukan Z. Ini makanya adalah X tambah Y. Maka kalau ini adalah X tambah Z sama dengan 18. Ini persamaan 3. Oke, lanjut ya. Ini soalnya, Farli mempunyai kelereng merah, biru, dan hijau. Perbandingan antara banyak kelereng merah dan biru 3/4. Jumlah kelereng merah dan hijau 27. 2 kali banyak kelereng biru ditambah kelereng hijau sama dengan 37. Sekarang kita bikin persamaan. Ini sudah dituliskan ya. X-nya adalah banyak kelereng merah, Y-nya banyak kelereng biru, Z-nya banyak kelereng hijau. Ingat, jangan bendanya aja, harus lengkap apanya dari benda itu yang mau kita cari. Jangan kelereng merah aja, apalagi merah ya, itu nggak jelas ya. Harus lengkap. Sekarang kita bikin persamaannya. Perbandingan antara banyak kelereng merah dan biru adalah 3/4. Banyak kelereng merah banding banyak kelereng biru. Itu artinya banyak kelereng merah X banding itu titik 2 ini, banding kelereng biru Y sama dengan 3/4. Supaya lebih gampang membuat persamaannya, perbandingan ini bisa kita rubah bentuknya jadi bentuk pecahan. X per Y sama dengan 3/4. Ingat, kalau bentuknya persamaan bentuknya pecahan seperti ini, bisa kita kali silang. 4-nya kita kalikan ke X, Y-nya kita kalikan ke 3 itu. Lalu hasilnya jadinya 4 kali X, 4X sama dengan 3 kali Y, 3Y. Supaya ini mempermudah dalam bentuk persamaannya sesuai kaidah persamaan di mana yang mengandung variabel itu di ruas kanan, maka yang si 3Y ini mau kita hilangkan dari ruas kiri. Mau kita hilangkan di ruas kanan, di ruas kiri aja variabelnya. Caranya adalah kedua ruas kita kurangkan dengan 3Y. 4X dikurang 3Y sama dengan 3Y kurang 3Y hasilnya 0. Ini adalah persamaan 1. Kok nggak dibagi aja, Bu? Bisa sebenarnya kalau mau dibagi. Tapi kalau ini 3Y bagi 3Y yang 1, 4X dibagi 3Y jadinya 4X per 3Y. Balik lagi ke bentuk pecahan. Sedangkan kita menghindari bentuk pecahan di sistem persamaan linear ini supaya lebih mudah eliminasi dan substitusinya. Lanjut, jumlah kelereng merah dan hijau adalah 27. Ini gampang ya, banyak kelereng merah dan hijau dijumlahkan. Kelereng merah ditambah kelereng hijau, itu Z. Kelereng hijau sama dengan 27. Udah, ini adalah persamaan 2. Terus, 2 kali banyak kelereng biru ditambah banyak kelereng hijau. Wah, ini gampang nih. 2 kali banyak kelereng biru, 2Y, ya kan? Ditambah kelereng hijau, Z, sama dengan 37. Ini adalah persamaan 3. Oke, ini lanjut soal terakhir. Diketahui keliling segitiga ABC 70 cm, panjang AC 2 cm lebihnya dari panjang AB. Panjang BC 6 cm kurangnya dari panjang AC.
Jika X menyatakan panjang AB, Y menyatakan panjang BC, dan Z menyatakan panjang AC, maka SPLTV dari hubungan panjang sisi segitiga tersebut adalah, nah kalau ini dia sudah dituliskan di soal siapa X, Y, dan Z-nya. Lihat di sini ya. X menyatakan panjang AB, Y menyatakan panjang BC, dan Z menyatakan panjang AC. Terus gimana bikin persamaannya? Cara bikin persamaannya kita lihat dulu dari soal. Diketahui keliling segitiga ABC 70 cm. Yang namanya keliling, kalau keliling segitiga itu adalah jumlahkan semua sisinya. Berarti panjang sisi AB tambah panjang sisi BC tambah panjang sisi AC. Itu rumus keliling segitiga ya, paling gampang. Rumus keliling segitiga itu adalah tambahkan semua sisinya. Kan kalau segitiga, ini ada segitiga A, B, C, maka sisinya ada sisi AB, ada sisi BC, ada sisi AC. Kalau menghitung kelilingnya, berarti sisi AB tambah sisi BC tambah sisi AC. Karena sisi AB tadi dituliskan X, maka tuliskan ini X ditambah BC-nya Y ditambah panjang AC-nya Z. Ini keliling, berarti kelilingnya nilainya adalah 70 cm. Terus panjang AC 2 cm lebihnya dari panjang AB. Ingat ya, kalimat seperti ini kita pakai rumus selisih. Cari yang lebih besar. AC apa AB yang lebih besar? Kalau dari kata apa ini? AC 2 cm lebihnya dari AB. Berarti AC lebih besar. Berarti panjang AC dikurang panjang AB 2 cm. Panjang AC-nya adalah Z dikurang panjang AB-nya adalah X. Sama dengan 2 cm. Supaya bagus, kita taruh X-nya di depan. Min X ditambah Z sama dengan 2. Ini persamaan 2. Ini tadi adalah persamaan 1. Terakhir, panjang BC 6 cm kurangnya dari panjang AC. Panjang BC 6 cm kurangnya dari panjang AC. Siapa yang lebih panjang? AC atau BC? AC ya, masih Z tadi. Z dikurang BC itu Y. Z dikurang Y adalah 6. Kita pindah ke depan Y-nya. Min Y ditambah Z sama dengan 6. Ini adalah persamaan 3. Oke, cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.